Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat proses gitu ya, proses Nabi Isa ketika diangkat itu, ya memang apa namanya, ada berbagai versi ya. Tapi kalau kita lihat dari hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, Nabi Isa itu kan dikejar-kejar Pak ya, dikejar-kejar oleh ya penguasa orang-orang Yahudi ketika itu, karena orang-orang Yahudi kan menganggap Isa itu anak apa namanya, anak zina kan. Dan Maryam menurut orang Yahudi itu kan pelacur. Ya, makanya orang-orang Kristen yang ada hari ini ya, kalau kita lihat kayak kemarin itu ada orang yang mengibarkan bendera Zionis gitu kan. Mereka merasa lebih dekat dengan siapa namanya? Dengan Zionis daripada dengan saudara muslim di Palestina gitu ya. Padahal kalau mereka sadar, mereka tahu itu mereka akan marah benar. Kan orang Yahudi yang mengatakan pelacur kepada Maryam, ya berarti apa? Anak pelacur, anak apa? Anak zina kan gitu kan? Berarti apa? Isa dianggap apa? Ya bukan manusia suci oleh Yahudi. Sedangkan orang Muslim kan menganggap Maryam, subhanallah kan, menganggap Maryam apa Pak? Apa Bu? Manusia suci. Ya Maryam, bahkan sampai disebutkan di dalam Al-Quran nama surah Maryam gitu. Ya, tapi mereka kok marahnya sama kaum muslimin, malah dukung apa? Dukung Zionis. Ya, yang Zionis itu ya umumnya mengaku sebagai apa? Penerus ya Yahudi. Nah, ini sebenarnya kalau mereka tahu gitu ya. Artinya apa? Kedekatan orang-orang Nasrani itu lebih dekat kepada siapa Pak? Lebih dekat kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin menganggap Maryam itu sebagai manusia suci ya, dan Isa dianggap sebagai nabi, sedangkan mereka tidak ya. Makanya orang-orang Yahudi ketika itu termasuk yang ngejar tuh, yang ngejar siapa? Ngejar Isa. Makanya Isa pindah-pindah, dan terakhir apa? Dengan 12 muridnya itu di sebuah rumah gitu kan. Maka kemudian di saat itu apa? Nabi Isa sudah punya isyarat kan. Nah ini akan apa namanya, musuh akan menemukan gitu. Karena musuh juga punya intel apa Pak? Intel yang mengenal Isa gitu. Ya. Jadi mungkin pernah ikut pengajian dengan Nabi Isa gitu ya. Ya, jadi akhirnya apa? Kenal gitu kan. Maka dibawa sama musuh untuk ngejar gitu. Maka kemudian apa? Karena Nabi Isa sudah mengetahuinya, maka di saat itu beliau apa? Beliau mengatakan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang mau diserupakan dengan diriku, katanya. Siapa yang mau? Maka di antara muridnya yang 12 itu ya mengatakan, aku mau gitu. Karena apa? Kenapa dia mau? Karena dijanjikan nanti akan bersamanya di sampingnya di surganya Allah Ta'ala. Ya, mau kan? Tapi memang dikatakan ancamannya apa? Dia akan dibunuh gitu. Karena kan orang-orang yang ngejar Nabi Isa, yang ngubur-ngubur Nabi Isa kan mau dibunuh. Maka ketika ditawarkan tadi, siapa yang mau diserupakan dengan wajahku, dengan diriku, dan ancamannya dibunuh, tapi apa? Ada rewardnya apa? Nanti akan ya bersampingan denganku di surganya Allah. Ada muridnya yang mengatakan, muridnya, aku mau. Bahkan kemudian, kamu duduk, kata Nabi Isa, duduk. Habis itu ditanya yang kedua kali seperti pertanyaan yang pertama. Maka dia lagi yang mengatakan, aku mau. Dan yang ketiga ditanya lagi, baru kemudian apa? Berarti engkau yang akan nanti diserupakan dengan diriku. Maka kemudian apa? Masuklah orang yang ngubur-ngubur itu. Dan di antara yang ngubur itu ada yang kenal Nabi Isa. Intel gitu kan. Nah, kata intel itu apa? Nanti kan yang lain kan nggak kenal kan? Nggak kenal. Nanti kalau kupeluk ya, yang kupeluk itulah Isa, katanya. Itulah Isa. Maka begitu dia datang, dan siapa yang dipeluk oleh intel, Pak? Apakah Nabi Isa atau samarannya? Samarannya. Yang dipeluk itu adalah samarannya. Dan kemudian apa? Ditangkap dan dibunuh, ya, artinya apa? Disalib. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian mereka malah apa?
malah menjadi saling berselisih, menjadi ragu apakah benar yang dibunuh Isa atau bukan. Logika kita wajar, kenapa mereka ragu? Wajar Pak, wajar. Kenapa wajar? Ya yang namanya asli dengan KW itu kan apa Pak? Pasti ada bedanya kan, yang asli dengan yang KW. Atau ibu-ibu yang suka beli make up gitu kan, ada make up asli, ada make up KW. Walaupun kelihatan apa Pak? Kelihatan sama, tapi apa? Berbeda. Karena memang bahasa Allah itu syubbiha, diserupakan gitu. Bukan diganti gitu, tapi diserupakan. Makanya wajar Pak. Disebutkan juga nanti oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 157 itu, mereka itu ragu, nanti ragu gitu. Ya, ragu. Jadi kata Allah di situ apa? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka katakan kami telah bunuh Isa, kami telah salib Isa. Ya, Allah katakan kemudian mereka tidak bunuh Isa, mereka tidak salib Isa, tapi apa? Diserupakan. Nah, walakin syubbiha lahum, kata Allah kan? Diserupakan. Maka kemudian apa? Membuat mereka-mereka yang ikut andil itu, kata Allah Ta'ala, di dalam keraguan. Di dalam keraguan, apakah yang dibunuh itu benar-benar Isa atau bukan. Walaupun mungkin kata muridnya itu kan, yang jadi apa namanya, yang jadi intelnya tadi, yang ada sebagian ulama menyebutkan intel itu namanya Yudas apa namanya itu? Ya, Yudas apa namanya Bu? Ya, Iskariot. Itu intelnya itu jahat tuh. Ya, tapi yang dibunuh siapa? Yudas atau bukan? Yang disalib siapa? Kan Yudas tadi intelnya. Nah, kalau yang dibunuh siapa Pak? Nah, ini harus lurus juga ini. Kalau nggak lurus bisa salah nanti. Nah, yang dibunuh siapa Pak? Yang dibunuh muridnya. Kalau Yudas bukan. Ya, Yudas itu kalaupun ada yang mengatakan murid, tapi murid yang berkhianat. Dia yang nunjukin tuh, yang meluk gitu kan. Yang dipeluk siapa? Muridnya, murid yang dijanjikan berdampingan nanti dengan Nabi Isa. Ya, jadi jangan salah. Kalau kita katakan yang disalib itu adalah yang berkhianat atau murid yang berkhianat, berarti apa? Yang nggak bersama Isa dong. Kan pengkhianat mana mungkin masuk surga? Benar nggak? Benar nggak? Padahal kata Nabi Isa di situ nanti yang diserupakan itu akan dibunuh dan kemudian apa? Berdampingan dengan Nabi Isa. Berarti apa? Berarti yang dibunuh itu yang soleh kan? Tapi memang sekarang yang tersebar di kalangan umat Islam itu yang dibunuh siapa? Murid yang menjadi intel tadi atau pengkhianat tadi. Nah, itu pemahaman yang terbalik gitu. Ya, itu harus dirubah itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak salah paham gitu. Ya, masa kita katakan murid yang dijanjikan berdampingan nanti dengan Nabi Isa di surga, dia disebut sebagai pengkhianat? Nggak mungkin kan? Yang namanya pengkhianat itu pasti masuk neraka. Paham Bu ya? Ya. Nah, kemudian apa? Di saat itulah Nabi Isa ada yang mengatakan ditidurkan dulu. Ya, ketika proses itu, ya penangkapan itu ditidurkan dan kemudian apa? Dibukakanlah rumah itu, atapnya dibukakan oleh Allah Ta'ala dan kemudian diangkatlah dia ke langit dalam keadaan tidur. Nah, sebagian lagi mengatakan apa? Enggak pakai tidur dulu, langsung diangkat. Ya. Tapi memang kalau kita lihat secara akal, kalau pakai akal gitu ya lebih mungkin ditidurkan dulu atau lebih mungkin enggak ditidurkan dulu. Kalau logika akalnya lebih mungkin ditidurkan dulu gitu. Ya. Apalagi dengan teknologi sekarang kan kita bisa tahu kalau orang naik ke langit itu sadar gitu kan, bisa mengap-mengap kan, benar nggak Pak? Tapi kalau tidur ya nggak sadar kan, benar nggak? Kalau logika dengan ilmu. Tapi kalau kita lihat Al-Quran memang ya lebih mendukung ditidurkan dulu memang.
Kenapa? Di dalam surat Ali Imran tadi ayat 55 kan kata Allah di situ apa? Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Ya kan? Inni mutawaffika wa rafi'uka. Artinya apa? Mutawaffika di situ kan artinya tadi bisa tidur kan? Artinya wafat tidur, bukan wafat mati. Kalau mati enggak gitu. Enggak, karena Nabi Isa enggak mati. Tapi kalau tidur ya. Artinya apa? Ditidurkan dulu, habis itu apa? Diangkat. Nah, itu di dalam surat Ali Imran ayat 55. Nah, ayat itu dengan akal kita hari ini kayaknya agak nyambung, Mbak. Agak nyambung. Benar gak? Walaupun kita tidak menafikan, ada sebagian ulama mengatakan apa? Diangkat langsung gitu. Ya, diangkat langsung. Karena memang kalau kita lihat lanjutan ya, lanjutan tadi ayat surat An-Nisa kan? Kan kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 150 ayat 157 ya. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Kan gitu kan? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina. Ayat lanjutannya apa? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Kan gitu kan? Wa kana Allahu azizan hakima. Disebutkan di situ langsung kan? Langsung artinya apa? Diangkat. Nah, makanya ada sebagian yang mengatakan enggak ditidurin dulu tapi langsung diangkat. Tapi kalau ditanya ke saya lebih tepat yang mana kira-kira? Lebih tepat yang ditidurkan kemudian diangkat. Itu prosesnya. Tapi kemudian apa? Mereka ya orang-orang yang mengatakan bahwa telah membunuh Isa itu mereka ragu, Pak, kata Allah. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dengan yakin gitu. Nah, kalau ditanya alasan kenapa mereka ragu, tadi kalau kita jawab dengan akal sehat kita, ya karena apa? Karena antara yang orisinal gitu ya, dengan antara yang asli dengan yang KW pasti ada bedanya. Karena kata Allah syubbiha lahum, diserupakan. Berarti apa? Bukan diganti, diserupakan gitu. Ya. Nah, itu keyakinan yang harus menjadi apa? Menjadi sandaran untuk kita umat Islam. Jangan sampai pula ketika ada kalimat wafat di situ kita katakan Nabi Isa sudah mati. Nah, jangan. Meyakini yang dibunuh itu bukan Isa, ya, akan tetapi yang diserupakan dengan Isa. Nah, siapa yang diserupakan dengan Isa? Salah satu murid terbaik dari 12 yang ada di rumah itu. Dan yang dibunuh itu nanti akan mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Ta'ala. Nah, para ulama ada juga yang menanyakan siapa namanya, ya. Umumnya mereka mengatakan tidak tahu namanya. Siapa murid itu? Karena apa? Ya, itu kan kisah sudah lama sekali, Pak ya. Apalagi tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan namanya di dalam hadis. Nah, termasuk misalkan seperti Yudas tadi, murid yang berkhianat, siapa yang menamakan, apakah ada dalam Al-Quran dan hadis? Itu pun sebenarnya ya bukan dari Al-Quran dan sunnah. Artinya apa? Itu dari cerita-cerita apa namanya? Kalau bahasa kita mungkin cerita Israiliyat namanya, Pak ya. Yang bisa benar bisa salah. Nah, bagi kita cukup meyakini apa? Meyakini ada satu muridnya yang terbaik itu yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan itulah yang dibunuh, itulah yang disalib, yang nanti akan mendapatkan posisi di sampingnya Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala.